Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah saya Waalaikumsalam ya, warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik. Ya, jam-jam Jemas apa kabar? Yang lainnya apa kabar juga? Alhamdulillah Ibu baik. Ya, Alhamdulillah. ya saya agak aneh juga sih ya. Tahun ini agak yang berbeda ya. Saya biasanya kalau dapat jadwal ngajar pasti pagi-pagi. Cuman pas semester ini dapat jadwalnya siang ya, jam 1. Selasa jam 1, Rabu jam 1. Sekarang hari Jumat juga jam 1. Nah, pas sekarang jam-jamnya rawan seperti ini, apalagi bulan puasa ya, matematika diskrit yang jadi sajian utamanya. Ya, jangankan buat Anda ya, buat saya juga ini satu hal yang baru gitu. Tapi buat teman-teman semuanya, saya harapkan tetap semangat ya, dimanapun teman-teman berada. Walaupun sekarang lagi bulan puasa jam 12, jam 1 kayak gini itu jam rawan-rawannya, tapi saya harapkan teman-teman masih semangat ya, tetap fokus, bisa mengikuti materi pada hari ini, sehingga materinya nanti bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Tapi masih semangat kan? Apa sudah setengah watt gitu ini? Berapa watt lagi ini kekuatannya? Masih semangat Ibu. Masih semangat sih, mantap. Tetap kalau masih semangat alhamdulillah ya. Walaupun memang ya, tapi nggak apa lah, kita lebih cepat lebih baik lah kita mah ya. Yang penting hari ini teman-teman materinya kita bisa saya sampaikan, teman-teman fokus di sana mendengarkan materinya, memperhatikan contoh-contoh soalnya, sehingga bisa nanti pas latihan bersama bisa lebih paham dan bisa menyelesaikan latihan-latihannya. Untuk nilai UTS belum selesai saya periksa semuanya ya. Insya Allah mungkin besok atau selamat-lambatnya hari Minggu ya, saya pasti sudah kembalikan nilainya pada teman-teman semuanya. Karena kebetulan semester ini saya dapat 2 mata kuliah ya, jadi memang agak cukup lama. Dan dua-duanya materinya esai, jadi harus dibaca satu-satu ya, kalau esai nggak bisa langsung dapat nilainya. Tapi berapapun nanti nilai yang didapatkan oleh teman-teman semuanya, saya harapkan teman-teman merasa puas ya, karena itu adalah pencapaian dari kerjasama dan kerja keras teman-teman semuanya. Jangan pernah berkecil hati, yang masih nilainya belum optimal, masih ada waktu setengah semester kedua sekarang untuk bisa meningkatkan lagi kualitas pembelajarannya, meningkatkan lagi latihan-latihannya sehingga nilainya bisa meningkat. Yang sudah optimal nilainya tetap dipertahankan sampai akhir. Insya Allah materi dari matematika diskrit ini itu sebenarnya bermanfaat sekali untuk menjadi dasar pemahaman teman-teman pada materi-materi ilmu komputer tingkat lanjutnya nanti ya. Karena matematika diskrit itu salah satu pengantar dari ilmu komputasi. Jadi insya Allah nanti ke depannya teman-teman pasti akan menemukan materi-materi matematika diskrit ini di pembelajaran-pembelajaran yang sudah ilmu komputer ya, itunya rumpunnya. Tidak terlalu jauh lah ya. Kayak ibaratnya gini, matematika dengan komputer itu kan kayak dua belah mata uang gitu ya. Kalau orang matematika itu melihat dari sisi angka ya, gambar angkanya kalau di uang koin. Kalau kita orang komputer itu sudah melihat dari sisi gambarnya, tapi padahal itu masih sama. Ya, masih semangat semuanya, silakan diawali dengan isi absensi internalnya ya, di kolom chat nama dan NIM-nya, biar saya bisa tahu siapa saja yang sudah sempat bergabung di meeting room ini. Dan kalaupun ada kesalahan jaringan atau mungkin teman-teman kuotanya habis, nanti sesi ini saya rekam sehingga nanti teman-teman bisa menonton ulang video rekaman untuk perkuliahan kita hari ini. Ya, gimana, sudah siap semuanya? Ini belum terdengar suaranya yang lain, pada diam nih. Siap Ibu. Siap Bu. Siap Bu. Siap Ibu. Nah begitu ya, biar saya serasa ada temennya nih.
Ya, silakan isi daftar hadirnya ya. Oke, udah pada masuk nih daftar hadirnya. Ya, perkuliahan daringnya kan mungkin masih terus berlanjut ya. Jadi optimalkan semua pekerjaan teman-teman biar bisa fokus gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman terlena dengan belajar from home-nya itu ya, studi from home-nya. Jadi teman-teman tidak bisa memanfaatkan pembelajaran kita dengan lebih baik. Ya, kita ambil nilai positifnya ya. Mungkin kalau luring teman-teman dibantu oleh keterpaksaan ya, terpaksa datang ke kelas, terpaksa mendengarkan dosen, terpaksa tidak tidak bisa, terpaksa tidak memainkan HP dan lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin positif dari kita pembelajaran daring ini ya, di saat kita lagi bulan puasa kayak gini, siang-siang mata kuliah matematika, teman-teman bisa rebahan, sambil rebahan dengerin sambil memperhatikan, tapi tetap fokus pada pembelajaran sehingga teman-teman tidak akan terlewat materi sedikit pun. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu kita akan membahas tentang matrik dan relasi. Nah, kalau tadi di kelas yang pertama memang sama saya di matriknya ditugaskan ya, tapi untuk kelas ini kita lanjut saja kebetulan biar lebih cepat beresnya ya, karena kalau udah siang ini tidak terlalu efektif juga kalau kita berlama-lama ya, biar lebih cepat, jadi saya langsung masuk materi saja. Sudah muncul belum ininya? Belum ya sepertinya ya. Oh ya, sedang. Sudah, Ibu. Oh, sudah. Sudah. Nanti kalau seandainya ada kesalahan gitu ya, kayak tadi di kelas pertama saya udah menerangkan agak jauh, ternyata tampilan slide PowerPoint-nya tuh nggak pindah gitu ya. Nanti teman-teman cepet aja interupsi ya, biar nggak terlalu lama jedanya kalau slide PowerPoint-nya nggak pindah-pindah, gara-gara mungkin jaringan atau apa, nanti teman-teman cepet-cepet kasih tahu saya ya, biar bisa sama saya cepet dibenerin. Nah, materi kita matriks dengan relasi ya. Kita bahas dulu tentang matriks. Nah, matriks ini adalah satu, mungkin kalau saya akan awali dulu, karena teman-teman udah pernah belajar dasar pemrograman ya? Sudah pernah belajar ya algoritma atau dasar pemrograman? Struktur data? Sudah? Sudah pernah belajar? Halo? Udah, Ibu. Nah, sudah. Oke, terima kasih Putri. Sudah belajar mengenal array? Masih ingat ada istilah array dalam struktur data? Masih ingat array? Atau sudah lupa? Teman-teman belajar dasar pemrogramannya pakai bahasa pemrograman apa? Gimana? Gimana Dimas? Kalau array itu kan ada di tubuh, kalau ada Di mana? Masih ingat? Biasanya kalau di pemrograman juga ada, Bu. di pemrograman, Tapi lupa, Bu, itu array itu. di algoritma itu biasanya ada algoritma pemrograman, dasar pemrograman, itu pasti bahasa pemrograman apapun pasti dia mengenal array, karena array itu merupakan struktur data, di mana itu kita bisa menyimpan data yang lebih dari satu dengan tipe yang seragam. Jadi kalau saya ngajarin tentang array, saya biasanya ngasih mahasiswa saya. Karena ibaratnya kalau kita beli bakso 3 porsi, siang-siang jangan ngobrolin makanan ya, lupa. Ibaratnya kita beli sesuatu gitu kan ya, kalau kita belinya banyak, kalau kita hanya membawa alat yang buat satu tempat saja kan kebayang gitu ya, kita harus bolak-balik. Contohnya kita ngambil sesuatu gitu kan ya, kalau kita mengambilnya hanya satu porsi kan terlalu lama. Tapi kalau kita gunakan rantang, ibaratnya dengan satu kali kita berangkat membawa makanan ataupun apa gitu ya, nah dengan tingkatan tempat penyimpanan yang cukup banyak, itu kan di sana kita bisa menyimpan beberapa barang gitu ya secara bersamaan. Nah, biasanya kalau kita belajar bahasa pemrograman juga kayak gitu. Di struktur data itu ada tempat penyimpanan data, di mana kita bisa menyimpan data lebih dari satu. Dan biasanya dia akan menggunakan indeks, ada indeks biasanya ya, untuk bisa mengakses elemen-elemennya.
Contohnya di sini indeksnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Setiap bahasa pemrograman pasti ada, karena ini array itu merupakan satu struktur data. Nah, kenapa kita bahas dulu array? Biar teman-teman punya gambaran, karena biasanya kalau kita orang komputer itu kalau tidak punya abstraksi atau visualisasi, agak susah gitu untuk memahami satu konsep. Nah, makanya kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah mempelajari tentang bahasa pemrograman atau tentang struktur data, pasti sudah bisa membayangkan penggunaan array itu seperti apa. Nah, konsep array dan matrik itu sebenarnya sama. Array itu kita yang bilang di struktur data, orang komputer, kalau matrik itu adalah konsep dari si orang matematika. Nah, biasanya kalau nanti pun kita biasanya mengenal, kalau di matrik itu ada istilah ordo, dan nanti pun di array ada istilah multidimensi gitu ya, multidimensi. Biasanya kita dimensi gitu ya. Kalau biasanya kita hanya menyimpan satu data di dalam satu variabel gitu kan, kalau variabel itu tempat penyimpanannya kan hanya untuk satu. Nah, kalau kita udah menggunakan array, itu kita bisa menyimpan dalam banyak, bisa satu baris dengan banyak kolom, bisa juga nanti kita bikin multidimensi, banyak baris, banyak kolom. Selanjutnya, kesananya nanti dari konsep array ini, kita lanjut ke konsep tabel yang ada di dalam database. Nah, kesana kan di dalam tabel juga kita sudah mengenal namanya record data dan atributnya gitu kan ya. Nah, sehingga kita punya konsep-konsep seperti ini gitu kan, teman-teman membayangkan kita menyimpan data di tabel, ini adalah konsep-konsep yang sudah diterapkan dalam ilmu komputer. Nah, di dalam konsepnya gitu kan, dalam matematikanya, yang namanya matrik itu adalah bagaimana caranya kita menyusun suatu elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Nah, di sini makanya dalam bentuk matrik itu pasti ada yang namanya baris, row, dan ada yang namanya kolom. Baris itu yang mana sih? Baris ini yang berderet ke bawah, teman-teman. Nah, ini ke bawah, ini namanya adalah baris. Nah, sedangkan kalau yang atas ini, itu adalah kolomnya. Nah, setiap perpotongan kolom dan baris, itu kita bisa menyimpan elemen. Nah, ini namanya adalah elemen atau anggota. Sama seperti dalam array menggunakan indeks. Nah, elemen si matrik pun sama, dia menggunakan indeks. Jadi kalau kita punya matrik dengan ukuran ordo M kali N, maka nanti setiap anggotanya bisa kita tuliskan dengan seperti ini. Nah, jadi mengakses anggota A di baris ke I, kolom ke J. Nah, baris ke I itu berarti berapa, nanti tinggal dicari aja berapa. Contoh kalau I-nya kita ganti dengan 3, dan si J-nya kita ganti dengan 1, maka kita akan mencari elemen pada matrik A di baris ketiga kolom ke-1. Berarti nanti tinggal kita cari aja baris ketiga 1, 2, 3, ini kolom ke-1 berarti yang ini, oh berarti perpotongannya ini elemennya. Nah, itu jadi sama ya seperti saat kita menggunakan konsep array, ada indeks, di sini pun sama, pada saat kita akan mengakses elemen array, di sana kita membutuhkan juga indeks baris dan indeks kolomnya. Nah, di sini pada saat kita memiliki matriks seperti ini, kalau kita lihat di sini dia memiliki 3 baris dan ada 4 kolom. Berarti di sini B ini dia memiliki dimensinya itu barisnya ada 3 dan kolomnya ada 4. Seperti itu. Nanti kalau kita bilang kota baris ke-1 kolom ke-4, maka tinggal kita lihat aja baris ke-1 kolom ke-4, oh berarti 6. Kalau kita mencari anggota baris kedua kolom ketiga, tinggal kita cari aja baris kedua kolomnya ketiga, oh berarti ini. Nah, perpotongannya berarti angka 5. Nah, ini baris kedua ya, kolom ketiga, perpotongannya berarti 5. Nah, jadi nanti teman-teman jangan sampai tertukar ya. Jadi untuk penyebutan ordo pada matrik itu kita awali dengan jumlah barisnya, lalu ini adalah jumlah kolomnya. Baris itu yang mana? Yang berderet ke bawah itu baris, kalau yang berderet ke samping itu adalah kolom. Nah, perpotongan antara kolom dan baris itu adalah elemen matriknya. Seperti itu. Nah, matrik-matrik itu bisa berbagai macam jenisnya. Ada beberapa matrik yang khusus karena dia memiliki bentuk yang spesial, yang berbeda pada umumnya. Contohnya yang pertama adalah matrik diagonal. Kalau matrik diagonal, teman-teman tinggal perhatikan saja. Pada saat
saat kita punya matrik diagonal, yang perlu kita perhatikan adalah posisi-posisi di luar garis diagonalnya. Ini kan garis diagonalnya, teman-teman. Nah, elemen-elemen di luar garis diagonalnya pasti dia berisikan 0. Nah, sedangkan kalau di garis diagonalnya bisa 0, bisa angka bukan 0, seperti ini. Cuman kita perhatikan angka-angka lain di luar garis diagonal ini semuanya berisi 0. Yang berisi dengan angka-angka itu adalah barisan perpotongan elemen yang berada di garis diagonalnya. Itu adalah matrik diagonal. Dari matrik diagonal ini ada matrik yang cukup istimewa, namanya itu matrik identitas. Biasanya ini dipergunakan untuk mendapatkan operasi yang mendapatkan dirinya sendiri. Nah, kalau matrik identitas itu, dia sama dengan matrik diagonal. Kita perhatikan nih garis diagonalnya. Nah, di mana garis diagonalnya atau elemen diagonalnya itu semuanya bernilai 1. Nah, ini juga sama. Dan biasanya itu dia bernilai 0. Jadi elemen matrik pada matrik identitas itu sama dengan matrik diagonal, hanya saja bedanya di sisi diagonalnya, kalau ini bisa bebas, ya, kalau sebelah sini dia bisa bebas, angkanya di pas bagian diagonal, mau 0, 1, 2, atau berapapun, tapi kalau di sini, di bagian garis diagonalnya ini, itu harus memiliki nilai 1, maka dia disebut dengan matrik identitas. Nah, selain dari dua itu, ada juga matrik segitiga ya. Masih sama, pada saat kita berbicara matrik segitiga, yang kita perhatikan adalah dari garis diagonalnya juga. Jika dari posisi garis diagonal ini, ya elemen diagonal ini ke atas, itu semuanya 0, seperti ini semuanya 0, maka ini adalah matrik segitiga. Sedangkan jika kita memiliki suatu matrik yang dari kan elemen diagonalnya ke bawah itu semuanya 0 membentuk segitiga seperti ini. Nah, ini adalah matrik segitiga bawah. Nah, jadi yang perlu diperhatikan dari beberapa jenis matrik khusus yang perlu diperhatikan dari sisi diagonalnya ada 3 ya. Pertama matrik diagonal itu sendiri, di mana elemen selain elemen diagonalnya itu 0. Kemudian matrik diagonal itu ada yang spesial namanya matrik identitas, di mana dia itu matrik diagonal yang elemen diagonalnya itu 1, sisanya 0. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan lagi dari bentuk diagonal, elemen diagonal itu adalah matrik segitiga bawah dan segitiga atas. Di mana kalau dari elemen diagonal ke atas membentuk segitiga itu berupa deretan angka 0, maka itu adalah matrik segitiga atas. Sedangkan kalau dari elemen diagonal ke bawah itu bentuknya segitiga 0, 0 seperti ini, maka itu adalah segitiga bawah. Nah, selain daripada itu, ada bentuk matrik transpos. Nah, biasanya ditulisnya seperti ini. Jadi kalau kita punya matrik B, maka transposnya itu adalah B pangkat T. Nah, apa itu matrik transpos? Nah, di mana kita memiliki matrik, awalnya dia memiliki ordo seperti ini 2 kali 3. Maka nanti dia akan dirubah menjadi matrik yang memiliki ordo 3 kali 2. Elemen yang asalnya berada di baris dirubah menjadi elemen yang ada di kolom. Contohnya ini kan baris 1, 2, 3. Ini baris pertama, baris ke-1 ya. Maka dia dirubah jadi kolom 1, 2, 3. Terus ini 4, 5, 6 di baris kedua, maka dia dirubah jadi kolom kedua. Seperti itu. Jadi nanti kalau matrik transpos itu adalah di mana kita menukarkan elemen-elemen yang ada di baris menjadi elemen-elemen yang ada di kolomnya. Ya teman-teman ambil per baris dari suatu matrik asalnya, kemudian simpan dia dalam bentuk kolom pada matrik transposnya. Itu adalah bagaimana cara kita membuat suatu matrik transpos. Kemudian ada 2 lagi jenis matrik yang khusus, yaitu matrik setangkup atau matrik yang sifatnya simetris ya teman-teman. Jadi kalau matriks yang setangkup atau simetris itu, teman-teman di sini kita kembali memperhatikan bagian dari matrik diagonalnya ya. Ini perhatikan matrik diagonalnya.
Nih, elemen diagonalnya teman-teman perhatikan. Yang harus diperhatikan apa? Bahwasanya setiap elemen yang posisinya bersesuaian itu akan terjadi pencerminan. Jadi nilainya sama. Nah, ini kan 5. Ini kan posisi 1, 2 ya. Ini posisi 2, 1. Nah, ini kan posisi yang bersesuaian, nilainya sama. Ini posisinya adalah 1, 3. Dengan posisi dari 3, 1, ini 3 sama. Ini posisi ini, 0 ini adalah posisi 2, 3. Dengan posisi 3, 2 di sini itu sama. Jadi yang bersesuaian menjadi pencerminan. Nah, ini si label diagonalnya ini, si elemen diagonal itu menjadi cerminnya. Nah, anggota-anggotanya itu nanti dia akan menjadi cerminan dari setiap anggota yang ada di posisi yang bersesuaian. Ini juga sama. Ini anggaplah yang ada di elemen ini adalah cerminnya, sehingga nanti elemen yang bersesuaian itu nanti akan diisi dengan nilai yang sama. Kalau kita perhatikan, maka ini adalah disebut dengan matriks simetris atau setangkup. Yang terakhir itu adalah matriks 0, 1. Di sini matriks 0, 1 itu adalah matriks yang di mana elemennya itu hanya 0 dan 1. Nah, nanti ini akan kita pergunakan saat kita menggambarkan relasi di dua buah himpunan. Itu nanti relasi ini bisa kita gambarkan menggunakan matriks, yaitu menggunakan matriks 0, 1 atau matriks 0, 1. Nanti kita di bagian kedua akan kita lihat seperti apa penggunaan matriks ini pada penggambaran relasi. Nah, selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama, matriks ini bisa kita operasikan. Cuman operasinya terbatas untuk matriks ya. Tidak semua operasi aritmatika bisa digunakan di sini. Dan setiap operasi ada syaratnya yang harus dipenuhi. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka operasi aritmatika tersebut tidak bisa kita kerjakan. Contoh yang pertama adalah untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Di sini ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh kedua-duanya, yaitu jika kita akan mengoperasikan dua buah matriks untuk penjumlahan ataupun pengurangan, pastikan ordo atau ukuran matriksnya sama. Jadi kalau kita punya di sini matriks ukuran 3 kali 3, maka kita pun harus menambahkannya dengan ukuran 3 kali 3. Kalau kita punya matriks ukurannya seperti ini contohnya. Matriks kita itu adalah A, B, C, dan D. Ini matriks pertama kita. Ini ukurannya adalah 2 kali 2. Maka kita pun harus mengalihkannya dengan ukuran yang sama. Contohnya ini 1, 2, 3, 4. Atau menambahkan ataupun mengurangi dengan ukuran yang sama. Tapi kalau kita punya ukurannya, contoh ya, kita punya ukuran matriks itu adalah 2 kali 3 ibaratnya. Contohnya saya punya A, B, C, D, E, F di matriksnya yang pertama. Maka kalau kita akan melakukan proses pengurangan ataupun penjumlahan, maka di sini pun sama, matriks yang kedua harus punya ukuran 2 kali 3 juga. Contoh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ukurannya harus sama. Sehingga nanti yang kita lakukan adalah tinggal mengoperasikan setiap elemen dengan posisi yang sama. Nah, contoh ini. 1 dikurangi 2, nah ini. Terus contohnya ini 3 dengan 3, nah ini dikurangi. Jadi posisi yang bersesuaian itu tinggal kita operasikan. Berarti ini, sebelah sini penambahan 5 dengan 2, nah ditambahkan di sini. Sehingga kita bisa mendapatkan angkanya dengan matriks hasil pengurangan dan penambahan ini, dia akan memiliki ukuran matriks yang sama dengan dua matriks sebelumnya. Gimana untuk pengurangan dan penjumlahan? Bisa dipahami ya teman-teman? Ada kesulitan kalau sampai sini? Ya, kalau diam berarti iya ya. Oke, selanjutnya operasinya yang selanjutnya adalah operasi perkalian dua buah matriks. Jadi perkalian dalam matriks itu ada perkalian dua buah matriks, ada perkalian matriks dengan angka integer biasa atau disebut dengan skalar. Nah, jadi di sini untuk yang perkalian dua buah matriks, nah, di sini ada syarat yang harus dipenuhi. Pada saat kita punya dua matriks A dan B yang akan kita kalikan, contoh kita punya matriks A akan kita kalikan dengan matriks B, maka syarat yang harus dipenuhi adalah jumlah kolom di matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua.
Jadi kalau kita punya A itu adalah di sini M kali N, maka si B yang akan kita kalikan, nah ini kan kolomnya sejumlah N. Nah ini kolomnya, maka di sini pun harus barisnya sejumlah kali. Contohnya di sini adalah P. Nah, jadi harus memiliki jumlah kolom di matrik pertama dengan jumlah matrik kedua yang sama. Jadi di sini kalau kita punya baris kolom apa ini teh matrik A yang ordonya contohnya itu adalah ordo contohnya ordo 4 kali 1, maka si B ini minimalnya dia harus punya ordo 1 kali 2 ibaratnya. Kenapa? Agar sama ininya. Kolom dan barisnya harus sama. Atau bisa juga nanti dikalikan pada matrik B yang ordonya itu adalah 1 kali 3, 1 kali berapapun, 1 kali berapapun, yang penting ininya sama 1. Karena di sini si A-nya punya kolomnya sama dengan 1. Nah, itu syarat yang harus dipenuhi kalau kita akan melakukan operasi perkalian dua buah matrik. Terus bagaimana cara mengalikannya? Jadi, di sini kita perhatikan pada saat kita akan melakukan perkalian matrik. Nah, di sini ya teman-teman. Pada saat kita akan melakukan perkalian dua buah matrik, berarti di sini matrik kita itu kita punya matriknya tadi itu adalah ordonya ibaratnya 2 kali 2 ya. Ya, kalau kita punya ordo 2 kali 2 ibarat A, B, C, dan D. Muncul tidak gambarnya di teman-teman? Takutnya nggak muncul. Udah Bu. Pada saat kita punya ordo 2 kali 2, maka matrik yang kedua minimalnya dia harus punya kolomnya, barisnya 2. Nah, contohnya 2 kali 3 ibaratnya ya. Nah, jadi 2 baris, 2 kolom, 3 kolom. Berarti di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan membuat perkalian dari dua matrik ini. Yang pertama kita perhatikan di sini adalah ini teman-teman. Proses perkalian ini, pertama kita akan mengambil baris yang pertama. Nah, jadi pertama di sini kita ambil barisnya, ya, di matrik yang pertama. Di matrik yang kedua kita ambil kolomnya, seperti ini. Ya, jadi kalau saya biasanya konsep saya itu adalah letter L gitu. Ya, kayak gini nih. Kayak jalannya catur pion kuda ya. Huruf L kayak gini. Jadi kalau untuk di sini artinya apa? Pada saat kita di sini akan mengalihkan matrik ordo 2 kali 2 dengan 2 kali 3. Matrik hasilnya itu teman-teman nanti akan mendapatkan 2 dikali 3. Dari mana duanya? Duanya dari jumlah baris yang ini. Nah, 3-nya itu dari jumlah kolom yang ini. Berarti nanti kita akan punya elemen 1-1 di sini. Nah, berarti di sini baris ke-1, ambil baris ke-1 dari sini, kolom ke-1 dari sini. Berarti nanti di 1-1 ini kita akan mendapatkan A dikali 1 ditambah dengan B yang dikali dengan 4. Kenapa 4 ya? Karena dia posisinya dia 4. Kan baris ke-1, kolom ke-1. Ini adalah untuk elemen pertama. Untuk elemen 1, 2, maka baris ke-1 masih A dan B dengan kolom yang kedua. Berarti A dikali 2 ditambah B dikali 5. Karena ini adalah, ini 1, 1, ini adalah 1, 2. Terus sekarang untuk 1, 3, baris ke-1, kolom ke-3. Berarti A dikali dengan 3 ditambah dengan B dikali dengan 6. Bereslah kita menyelesaikan baris pertama. Kemudian lanjut dengan baris kedua. Berarti kalau baris kedua, barisnya 2 dari kolom pertama. Ini ya. Nah ini barisnya 2. Nah tinggal kolom 1, berarti kolom 1 dari sini 1. Di sini kita akan dapat C dikali 1 ditambah dengan D dikali 4. Ya, terus untuk yang 2 berarti baris kedua, kolom kedua, kita akan dapatkan C dikali 2 ditambah dengan D dikali 5. Yang terakhir, yaitu 2, 3, berarti baris kedua, kolom ketiga, kita akan dapatkan C
C dikali 3 ditambah dengan D dikali 6. Nah, sehingga ini kita bisa dapatkan hasilnya, matriknya ukuran 2 kali 3. Nah, itu konsep kalau kita melakukan perkalian matrik. Ya, jadi nanti kita tinggal melakukan proses perkalian pada posisi yang bersesuaian, yang sesuainya, lalu kita jumlahkan. Oke, contoh, kalau kita tadi kan masih menggunakan konsepnya. Sekarang kita ganti dengan angka ya, kita ganti dia dengan angka, biar teman-teman bisa lebih paham. Contoh di sini saya punya angkanya itu matrik ordo 2 kali 2-nya ibaratnya 7, 6, 3, 2 ya teman-teman. Saya punya seperti ini. Nah, nanti saya kalikan dengan matrik ukuran 2 kali 3. Contohnya di sini saya punya 1, 2, 3, terus ini adalah 9, 7, 5. Nah, maka untuk paling pertama di sini 1, 1, posisi A, berarti di sini kan 7 kali 1, 7 kali 1, ditambah dengan 6 kali 9. 6 kali 9. Terus untuk yang posisi ini kita dapatkan berarti 7 dikali 2 ditambah dengan 6 dikali 7. Nah, 7-nya ini. Terus untuk baris ke 1 kolom ketiganya berarti 7 dikali 3 ditambah 6 dikali 5. Lalu baris pertama lanjut ke baris kedua. Baris kedua yang ini. Berarti 3 dikali 1 ditambah dengan 2 dikali 9. Kemudian ini adalah 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 7. Terakhir berarti 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 5. Nah, tinggal kita operasikan untuk masing-masing. Lalu kita tambahkan, kalikan, tambahkan. Berarti 7 ditambah berapa ini? 54 ya. Berarti 7 tambah 54 kita dapat 61. Kemudian ini 14 ditambah 42. Berarti kita dapat berapa ya? 7 kali 8 itu berapa? 56 ya? 56. Terus yang ini kita dapat 7 kali 3, 21. 21 ditambah 30 berarti dapat 51. Yang ini kita dapat 3 ditambah 18, kita dapat 21. Yang ini kita dapat 6 ditambah 14, dapat 20. Yang ini 9 ditambah 10, berarti kita dapat 19. Nah, ini adalah contoh dari perkalian pada dua buah matrik, teman-teman. Jadi kalau kita di sini punya matrik yang punya ordonya 2 kali 2 dengan dikalikan dengan matrik ordo 2 kali 3, maka kita akan mendapatkan hasilnya matrik 2 kali 3. Seperti itu. Ya. Nah, itu proses perkalian pada dua buah matrik ya, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal lihat saja kalau mau mengalihkan dua buah matrik, pastikan syaratnya terpenuhi. Nah, ini syaratnya. Nah, terus nanti teman-teman silakan lakukan proses perkalian pada setiap posisi matriknya, kemudian hasilnya ditambah-tambahkan. Nah, untuk perkalian dua buah matrik ini, yang perlu diperhatikan bahwasanya kita tidak mengenal sifat komutatif ya. Jadi kalau pada perkalian biasa, kalau kita punya dua buah bilangan seperti ini, 2 kali 3 itu akan menghasilkan yang sama dengan 3 dikali 2. Ya kan kalau kita ini 2 kali 3 kan 6. Kalau dalam perkalian biasa 3 kali 2 itu dapatnya juga 6. Itu adalah sifat komutatif perkalian. Tapi kalau pada perkalian dua buah matrik ini, pada saat kita punya matrik A dikali dengan matrik B itu tidak akan sama dengan matrik B dikali matrik A. Kenapa? Karena anggaplah gini tadi, matrik A kita itu ordonya 2 kali 2. Akan kita kalikan dengan matrik B, ini matrik A, matrik B yang ordonya tadi itu 2 kali 3. Nah, sekarang kita bandingkan kalau B sekarang kita kalikan dengan A. Berarti B itu 2 kali 3, A itu matriknya adalah 2 kali 2.
Nah, di sisi ini syaratnya tidak terpenuhi. Nah, karena syaratnya tidak terpenuhi, maka ini tidak bisa kita lakukan, sehingga sifat komutatif di sini tidak berlaku. Nah, tapi untuk sifat yang lain seperti asosiatif, seperti ini gitu kan, A kali B lalu dikalikan C sama dengan A dikalikan B yang udah dikalikan terlebih dahulu dengan C. Sifat distributif ada tetap, terus sifat identitas juga masih ada di sana. Yang berbeda hanya sifat komutatif saja yang tidak berlaku pada perkalian matrik. Karena tadi perkalian matrik ini dia punya syarat di mana ordonya sangat mempengaruhi untuk bisa atau tidaknya suatu matrik dikalikan atau tidak. Nah, perkalian yang terakhir, itu perkalian yang kedua, itu adalah perkalian matrik dengan skalar. Jadi kalau skalar itu kita menyimpan data tunggal ya teman-teman, tidak berbentuk data deret baris dan kolom. Nah, jadi biasanya kalau kita punya suatu matrik, nah, kalau kita kalikan dengan skalar kayak gini, yang berupa satu data tunggal, nah itu kita hanya tinggal mengalihkan si skalarnya dengan setiap elemen matriknya. Nah, jadi dikalikan setiap skalarnya dengan elemen-elemen matriknya, sehingga kita bisa dapatkan dari matrik tersebut dengan angka integer yang menjadi skalar. Nah, itu adalah operasi-operasi dalam matrik. Nah, gimana? Bisa atau tidak? Sampai di sini, teman-teman. Insya Allah, Bu. Kalau coba kita coba satu aja ya, biar sebelum saya lanjut, biar lebih fix ya. Kita coba satu saja, biar teman-teman bisa saya lihat bisa atau tidak. Ibaratnya kita bikin matrik A ya. Kita bikin matrik A yang ordonya contohnya kita pakai matrik 1 kali 3 aja. Ayo, siapa yang mau bisa bikin matrik 1 kali 3? Berarti ada berapa elemen yang harus kita masukkan kalau matriknya 1 kali 3? 3, Bu. 3 ya. 3, Bu. Ada 1 baris dengan 3 kolom ya. Coba masukkan 3 angkanya apa saja? Bebas. 3, 3. Terus? 5, 7. 7. Oke. Nah, berarti kalau di sini saya mau mengalihkan A ini dengan matrik B. Maka si matrik B ini dia harus punya kolom berapa? Kalau mau dikalikan. Berapa kolom 1, B? Bu. 1 apa 2 kali 3, Bu. 2. 2 kali 3? Enggak, coba lihat. Di sini kan dia jumlah kolomnya 3. Sorry, berarti jumlah baris yang ada di B itu berapa? 3 kali 1, Bu. Oke, 3. Nah, kalinya boleh, nggak harus 1. Di sini angka di sini bisa bebas. Contohnya kalau kita ambil 3 kali 3 lah gitu ya. Maka di sini kita akan punya berapa elemen matrik? Kalau matriknya 3 kali 3? Ya, 9. Coba kita masukkan angkanya. Contohnya 1, 2, 1 gitu ya. 2, 1, 1. Ibaratnya terus ini adalah contohnya 1, 1, 2. Oke. Coba sekarang kalau saya mau bikin perkalian A dikali B, apakah bisa nggak dilakukan? Bisa ya? Kolom A-nya udah 3, baris B-nya 3. Oke, berarti nanti perkaliannya akan menghasilkan matrik ordo berapa? Ordo? 3 kali 3, Bu. Bukan, yang ini nih ngambilnya. Berarti 1 kali 3. Nanti ordo hasilnya itu. Kenapa 1 kali 3? Kan nanti cuma ada 1 baris yang dikalikan dengan tiap kolom yang ada di sini. Ya. Ini cuma punya 1 baris kan? Nah, maka nanti dia akan menghasilkan 1. Nah, diambil dari sini satunya, 3-nya diambil dari sini. Oke, so kita ambil berarti yang 3 kali 1, berarti cuma ada 3 ya. Berarti di elemen 1-1, baris ke-1 ini, baris ke-1 di kolom di matrik pertama dengan kolom ke-1 di matrik kedua. Kita dapat
berapa berarti? 3 dikali, ayo 3 kali berapa? 3 kali 1. 10, 10 Bu. Nah, 3 kali 1, terus ditambah 5 kali 3 kali 2. 5 kali 2. Betul, 5 kali 2 ditambah 7 kali 7 kali 1. 7 kali betul. 1. 7 kali 1. Terus sekarang untuk elemen 1 2, berarti baris ke 1 kolom kedua. Ini kolom kedua nih. Berarti kita dapat 3 dikali 3 3 kali kali 2. oke. Terus ditambah 5 kali 5 kali 1 1. ditambah 7 kali 1. iya betul. Sekarang untuk 1 3, baris ke 1 kolom ketiga, berarti kolomnya yang ini. Kita dapat 3 dikali 3 kali 1. iya 3 ditambah kali 1. terus 5 5 kali kali 1. iya 1. satu lagi 7 kali 2. iya betul 7 kali 2. iya semangat sekali kelas ini hebat. Ayo kita operasikan sekarang ya. Berarti kita akan dapat di sini 3, berarti ini 3 ya, ditambah 10 ditambah 7 dapat berapa nilainya ini? 20. Berapa ini? 20 Bu. 20. Oke, dapat 20. Terus yang ini 6 ditambah 5 ditambah 7. 18. Oke, 18. Terus yang ini 3 ditambah 5 ditambah 14. 22. Oke. 22. Gimana teman-teman? Bisa paham perkalian matriks? Karena biasanya sih yang agak bingung itu yang di sini, perkalian matriks. Bisa dipahami atau perlu contoh lagi? Kalau diam berarti Satu udah. contoh lagi. Oh, satu contoh lagi. Oke, Rifari. Kita coba dengan angka yang lain. Coba lagi yang lain. Kita coba. Contohnya saya punya matriks di sini A. Saya pakai 21 lah ya. 2 doanya saya ambil 2 kali 1. Berarti kalau 2 kali 1 di sini saya punya 2 baris dengan 1 kolom. Berarti anggaplah saya punya di sini adalah 4 dengan 8. Nah, ini matriks A-nya. Nah, nanti akan saya kalikan, berarti bisa dikalikan dengan 1 dikali 3 lah ya. Berarti 1 baris 3 kolom ya teman-teman ya. Kita kalikan dia dengan 1 baris 3 kolom. Saya ambil yang lebih sederhana ya biar nggak lama ngitungnya. Berarti saya contoh di sini punya angka contohnya 3, 5, 2. Berarti nanti hasilnya kita akan dapat matriks order berapa? 2 kali 3 Bu. Oke, kita akan punya matriks 2 kali 3. Betul. 2 kali 3 dari mana 2 kali 3? Nih, ini 2-nya. Ini 3-nya. Yang ininya nanti melebur. Yang satunya. Nah, berarti pertama 1, 1. Baris ke 1, kolom ke 1. Berarti kita akan dapat berapa teman-teman di sini? 4 kali 3, 4 kali 5, 4 kali 2 Bu. Betul. 4 kali 2. Kenapa kok tidak ada tambah? Karena barisnya cuma terdiri dari 1 elemen di sini ya. Kalau baris di sininya lebih dari 1 kolom, baris di sini, kayak tadi ya tambah. Kalau di sini cuma ada 4 saja, nggak usah ditambah-tambah, langsung aja dikali-kalikan. Oke, ini 1, 2, ini 1, 3. Terus sekarang, berarti 2, 1. 2, 1 itu berarti baris kedua, kolom ke 1. Kita dapat 8. 8 kali 3, 8 kali 5, 8 kali 2 Bu. Betul. Oke, sekarang tinggal kita tuliskan akhirnya kita dapat berapa? 12, 20. 12, 28. Iya, terus ini 24, 40, dan 16. Nah, ini teman-teman. Ya, kalau yang tadi, kenapa ada tambah-tambah? Nah, kalau kita lihat nih, dari soal yang tadi, kenapa ada tambah-tambah bunuh? Kita mau tanya tambah-tambah.
Karena di baris ini, nah di A itu ada di baris kan ini dia satu baris tapi ada 3 kolom. Nah, 1, 2, 3, ada 3 kolom kan di sini. Ini kolom ke-1, ini kolom kedua, ini kolom ketiganya. Nah, kebetulan di sini juga setiap kolomnya ada 3 baris. Nah, maka dia berpasangan. Baris pertama dengan kolom pertama di sini, baris di sini 5-nya dengan 2, di sini yang 7-nya dengan 1. Makanya ada penambahan setelah dikalikan. Nah, kalau yang soal kita yang barusan, nah karena saya buat dia lebih sederhana, dia buat lebih sederhana ukurannya. Nah, karena di sini dia cuman terdiri dari satu baris itu hanya satu kolom, maka di sini nggak perlu ada pertambahan karena di sini komponennya cuma ada 4 aja. Udah aja langsung 4 dikali 3, lalu 4 dikali 5, terakhir 4 dikali 2. Selanjutnya 8 tinggal dikali 3, kemudian 8 tinggal dikali 5, terakhir 8 tinggal dikali 2. Dapatlah hasilnya seperti yang barusan sudah kita kerjakan. Gimana? Bisa dipahami teman-teman untuk perkalian matrik? Bisa, Bu. Ya, sip, mantap. Bisa, Bu. Sudah seolah teman-teman pada pinter lah. Tidak terlalu susah saya menerangkan. Nanti untuk soal latihannya, silakan teman-teman kerjakan saja sendiri ya. Oke, untuk selanjutnya, yang ini tidak perlu dikumpulkan ya. Kalau ini yang soal latihan 8A itu hanya untuk pelatihan teman-teman saja. Karena nanti untuk pelatihan yang harus dikumpulkan, itu ada di bagian belakang. Kalau ini tadi cuma untuk pelatihan teman-teman sendiri saja. Nah, sekarang kita akan kembali masuk ke permasalahan tentang relasi. Nah, relasi ini masih terkait dengan materi kita di sebelumnya itu tentang himpunan. Masih ingat kan himpunan itu adalah sekumpulan elemen-elemen ya. Nah, biasanya sekumpulan elemen-elemen ini dikumpulkan menjadi suatu himpunan. Nah, pada operasi himpunan, dulu saya pernah sekilas membahas tentang perkalian kartesian atau kartesian produk, di mana kita akan memasangkan, pasangan terurut, memasangkan setiap elemen di A dengan setiap elemen di B, yang dimana urutannya sesuai dengan notasinya. Kalau kita akan mengkalikan A, himpunan A ini dengan himpunan B, maka nanti pasangan terurut kita, nah disebut pasangan terurut ini kayak gini nih. Karena di sini posisi pertamanya A dan posisi keduanya B, maka pasangannya itu yang pertama itu diambil dari A yang merupakan anggota dari himpunan A, kemudian koma, lalu tulis pasangannya yaitu B, yang dimana B itu adalah anggota dari himpunan B. Makanya disebut sebagai pasangan terurut. Jadi urutannya disesuaikan dengan notasi yang ada di sini. Karena yang pertama kali disebut di sini A, maka elemen yang pertama diambil A itu adalah anggota dari himpunan A. Kemudian yang kedua yang kita sebut adalah himpunan B, maka pada pasangan terurutnya, pasangan bagian keduanya, itu baru kita ambil dari si B-nya. Ya, jadi kalau kita melakukan melakukan operasi perkalian kartesian antara A dikali B, himpunan A dikali B dengan himpunan B dikali A, itu akan pasangan terurut yang berbeda. Kalau ini urutannya A, B ya, di mana A adalah anggota himpunan A, B kecilnya anggota himpunan B kecil. Kalau ditulisnya notasinya B dikali A, maka pasangan terurutnya adalah B, ini merupakan dua elemen yang berbeda. Oke, jadi nanti teman-teman perhatikan urutan himpunannya. Nah, di sini oke. Bentar ya, teman-teman. Ya. Nah, makanya di sini pada saat kita punya dua buah himpunan, nah di sini kan punya dua buah himpunan nih. Yaitu kita punya himpunan A yang memiliki elemennya A, B, dan C. Jadi kalau A itu dia punya himpunan A, B, dan C, kemudian B punya himpunan 1 dan 2,
maka perkalian Kartesian himpunan A dengan himpunan B, maka kita akan pasangkan setiap elemen di A, kita pasangkan dengan yang ada di B. Seperti ini. Ya. Kemudian nanti B dengan 1, B dengan 2, terus C dengan 1, dan C dengan 2. Sehingga kita dapatlah seperti ini. A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Ini adalah hasil dari himpunan perkalian Kartesian dua buah himpunan. Nah, dari operasi perkalian Kartesian ini, itu kita bisa membangun sebuah relasi dari dua buah himpunan. Jadi relasi antar himpunan itu kita sebut dengan namanya relasi biner. Nah, di mana nanti relasi ini itu merupakan himpunan bagian dari A kali B. Artinya apa? Artinya seperti ini, teman-teman. Jadi, pada saat kita punya perkalian Kartesian, ibaratnya kita punya kayak gini nih gambarannya. Kita punya himpunan mahasiswa Andi, Budi, Chandra. Lalu kita punya himpunan mata kuliah prodi Teknik Informatika, ada algoritma sama ada kalkulus. Nah, kalau kita melakukan himpunan operasi himpunan perkalian Kartesian A dikali B pada himpunan, maka kita masing-masing akan memasangkan Andi dengan algoritma, Andi dengan kalkulus, Budi dengan algoritma, Budi dengan kalkulus, Chandra dengan algoritma, Chandra dengan kalkulus. Sehingga kita dapat di sini bukan 4 ya, ini 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang. Nah, masing-masing dipasangkan. Ini adalah hasil dari perkalian A kali B. Nah, pada saat berrelasi, kita akan bikin suatu relasi nih antara mahasiswa dengan mata kuliah. Biasanya mahasiswa berrelasi dengan mata kuliah itu setiap semester kan ya. Relasi mata kuliah itu setiap semester. Akan ada perbedaan. Semester 1, semester 2, semester genap, semester ganjil. Biasanya relasinya isinya akan berbeda-beda. Nah, di sini saya punya suatu relasi. Beratnya. Oke. Lama ya. Nah, di sini contoh saya punya sebuah relasi. Relasi ini adalah relasi di mana terlalu panjang. Relasinya ini adalah relasi mata kuliah dengan mahasiswa pada semester ganjil. Saya dapatkan Andi ngambil algoritma, Budi ngambil algoritma, Andi ambil kalkulus, Budi ambil kalkulus, Chandra ambil kalkulus. Di sini relasinya terdiri dari 5 pasang. 5 pasang. 5 pair. Sedangkan tadi pada perkalian Kartesiannya kita dapat 6 pasang. Ya. Berarti si relasi itu dia menjadi anggota himpunan dari A kali B. Nah, berarti nanti mungkin anggota dari R ini itu adalah anggota-anggota dari A kali B. Tapi mungkin juga ada tidak semua anggota A kali B masuk pada R ini. Contohnya seperti ini. Di A kali B kita akan punya 6 pasang. Andi algoritma, Budi algoritma, Chandra algoritma, Andi kalkulus, Budi kalkulus, Chandra kalkulus. Tapi pada saat kita lihat relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah di semester ganjil ini, kita hanya dapat 5 pasang. Berarti nanti ada yang akan menjadi pasangan A, B itu yang menjadi anggota relasi, ada di mana A, B ini yang tidak menjadi anggota sebuah relasi. Nih, kalau kita lihat nih, bandingkan antara hasil pasangan hasil A kali B dengan pasangan dari relasi, manakah pasangan yang bukan anggota relasi? Ayo, coba perhatikan sama teman-teman. Manakah pasangan yang ada di A kali B yang bukan menjadi anggota relasi? Chandra algoritma, Bu. Oke, betul, Tegar. Chandra algoritma itu tidak menjadi anggota R. Kenapa? Karena dia tidak terdapat di himpunan R ini. Nah, jadi kan R ini adalah himpunan bagian dari A kali B. Kalau kita menuliskan himpunan bagian seperti ini,
Mungkin semua isi R sama dengan isi A, mungkin juga isi R itu tidak sama semuanya dengan isi dari A kali B ini. Nah, sehingga di sini memungkinkan, nah, kalau kita pada A kali B mendapatkan angkanya itu pasangannya ada 6, mungkin saja R di sini tidak 6. Karena nanti akan ada beberapa yang tidak masuk relasi. Karena relasi ini biasanya ada syarat, ada kondisi, ada keadaan yang membuat kita merelasikan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Kalau syaratnya terpenuhi, relasi bisa dibuat. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka relasi tidak bisa dibuat. Oke, contohnya kayak tadi ini mata kuliah ini. Ini adalah mata kuliah dan mahasiswanya. Tapi ternyata yang diambil di semester ganjil, tidak semua mahasiswa mengambil mata kuliah algoritma. Ada satu yang tidak mengambil mata kuliah algoritma, Chandra. Mungkin karena Chandra itu adalah mahasiswa tingkat lanjut mungkin, yang dia sudah belajar kalkulus, atau mungkin mahasiswa transfer, di mana kan dia karena transfer sudah pernah kuliah sebelumnya dan kalkulus pernah diambil oleh dia, sehingga di semester ganjil ini dia tidak mengambil algoritma, hanya mengambil kalkulus saja. Nah, jadi itu adalah gambaran dari relasi, teman-teman. Jadi nanti pada saat kita berbicara relasi, kita akan punya himpunan. Nah, pasti kita punya himpunan. Contohnya, relasi R itu adalah relasi. Nah, biasanya kita akan memiliki relasi dari, biasanya kayak dari, ada darinya. Dari mana? Dari himpunan, contohnya himpunan A ke himpunan B. Berarti nanti si A ini dia akan menjadi yang namanya daerah asal, domain. Kenapa? Karena disebutkan dari. Kemudian si B nanti akan disebut dengan daerah hasil, range atau kodomain, karena dia ditulis setelah ke. Nah, nanti kita akan bikin relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, yang namanya relasi ini biasanya bersyarat. Nah, jadi nanti A, B ini, dia menjadi anggota relasi. Biasanya dikasih syarat jika. Nah, jika lalu di sini ada kondisi, ada syarat. Nah, kalau A, B ini memenuhi kondisi, maka disebutlah menjadi A, B ini adalah anggota dari R. Atau ditulisnya seperti ini. Tapi kalau A, B pasangan ini tidak memenuhi kondisi yang mengatur A dan B-nya, kondisi yang mengatur A dan B tidak terpenuhi, maka anggota dari relasi, atau kita tulis dengan seperti ini. Ya, itu contohnya teman-teman. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Oke, kita buat contoh yang lain biar teman-teman bisa lebih paham lagi. Saya clear dulu. Oke, contoh di sini, tadi kan kita sudah punya, ibaratnya saya punya himpunan A ya. Saya punya himpunan A. Kita ambil himpunan A itu adalah 1, 2, 3. Terus saya punya himpunan B itu contohnya adalah, contohnya himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Terus nanti saya akan bikin relasi. R itu adalah, contohnya, relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di mana A, B pasangannya gitu ya, anggota dari R. Nah, jika, nah di sini saya masukkan satu syarat. Jika contohnya A itu lebih dari sama dengan B. Oke, ini syaratnya ya teman-teman. A lebih dari sama dengan B. Oke, sekarang kalau kita lihat di atas, kita punya A kali B. Kalau kita bikin perkartesian, A dikali B, ini kan perkalian kartesian dari dua buah himpunan. Berarti nanti kita akan dapat himpunan pasangannya adalah 1,1 ya kan? Terus apalagi? 1,2, terus 1,3, 1,4, 1,5. Ini dapat dari mana perkalian kartesiannya? Tinggal ini pasang-pasangin nih kalau kartesian. Pasangin. Berarti nanti kita akan dapat 2,1
terus kita dapat 2,2, kemudian kita dapat 2,3, kemudian kita dapat 2,4, lalu kita dapat 2,5. Lanjut kita dapat sekarang 3 ya, tinggal 3,1, lalu kita dapat 3,2 pasangannya, lalu 3,3, lalu 3,4, kemudian 3,5. Di sini ada 3, jumlah A itu adalah 3, jumlah B itu ada berapa? 5, maka panjang A dikali B itu kita dapat 15. Betul 15 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Nah, itu ada 15. Itu kalau kartesian ya. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwasanya nah, tadi itu R itu disebutkan adalah himpunan bagian dari A kali B. Ya. Kita akan buktikan sekarang. Di R itu tadi ada syarat kan? A, B akan menjadi anggota R jika apa tadi tuh? Jika A lebih dari sama dengan B. B. Tuh. Nah, sekarang kita tentukan. Nah, berarti mana saja sih yang akan jadi anggota dari si R? Nah, gimana caranya? Kita lihat nih. Kita lihat dari bagian ininya. Apakah ini masuk kepada syarat? 1,1 apa masuk syarat tidak? Apakah 1,1 masuk pada syaratnya? Kan berarti ini kalau 1,1, betul, tidak, Bapak. Betul. Kenapa? Karena satunya tidak lebih dari sama dengan 1 ya. Oke, kalau yang ini masuk syarat tidak sekarang? Nah, lihat, perhatikan syaratnya ini. Tidak, Bu. Tidak. Kalau yang ini? Tidak. Yang ini? Tidak. Yang ini? Tidak, Bu. Yang ini? Bisa nggak? Masuk, Bu, masuk. Nah, Bisa. berarti 2,1. Terus yang ini? Masuk. Masuk 2,2. Terus yang ini? Tidak, Bu. Oke, itu tidak ya. Kalau yang ini? 2,4? Tidak, Bu. Tidak. 2,5? Tidak. Tidak. Kalau yang ini? Masuk, Bu. Oke, 3,1. 3,2? Masuk. Masuk. Oke, masuk 3,2. Lalu 3,3? Masuk, Bu. Oke, masuk ya. 3,3 masih masuk. 3,4? Tidak. Tidak. 3,5? Tidak, Bu. Tidak. Ya, berarti yang menjadi anggota R ini cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 dari 15 tersebut. Nah, maka disinilah dibilang bahwasanya R itu himpunan bagian dari A kali B. Kenapa disebut himpunan bagian? Karena R itu mungkin sama dengan A kali B, tapi mungkin juga tidak semua yang ada di A kali B itu masuk anggota R. Buktinya ini. Dari 15 pasang hasil perkalian A kali B yang bisa masuk pada relasi R itu hanyalah ada 5 buah saja yang masuk pada syarat relasi A kali pada B. Oke, bisa paham teman-teman sampai di sini perbedaan antara perkalian kartesian himpunan dengan relasi. Ya, jadi di sini kalau dibilang suatu teori gitu ya, ini teorinya bahwasanya relasi itu himpunan bagian dari A kali B ini terjawab ya. Kenapa? Karena R itu isinya adalah anggota-anggota dari A kali B. Tapi di sini ada syaratnya. Pasangan A kali B menjadi anggota R. Biasanya ada syarat, ada kondisinya. Nah, kondisinya itu nanti membuat tidak semua mungkin gitu ya, mungkin tidak semua himpunan anggota himpunan A kali B ini masuk pada R. Kenapa masih mungkin? Ya karena kalau memang semuanya masuk syarat ya bisa masuk semuanya. Tapi kalau beberapa ada yang tidak masuk pada syarat, berarti ada beberapa yang hanya masuk saja pada himpunan R. Makanya disebutlah teorinya seperti ini. Bisa dipahami teman-teman sampai di sana?
Ayo, masih bingung? Perlu contoh lagi? Gimana? Contoh lagi, Bu. Contoh Irgi, oke. Kita bikin contoh lagi biar teman-teman bisa memahami apa yang saya barusan bilang. Oke, saya clear dulu ya. Ya, yang akan kita bahas itu, kita akan membuktikan relasi itu himpunan bagian dari suatu himpunan dikali dengan himpunan yang lain. Oke. Tapi biasanya relasi itu didefinisikan, relasi itu adalah himpunan dari A, B ya, pasangan terurut A, B, dia akan menjadi anggota relasi. Nah, biasanya ada syarat di sini, ada jika. Di sini ada syaratnya, teman-teman. Ada syarat yang mengatur A dan B-nya. Ada kondisi yang mengatur A dan B-nya. Oke, sekarang contohnya kita bikin himpunan A dulu. Saya bikin himpunan A. Saya ambil tidak terlalu panjang aja lah, biar agak cepat. Contohnya himpunan A-nya adalah contohnya 2 dan 3. Lalu saya punya himpunan B-nya itu adalah contohnya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang A kali B, kalau kita bicaranya A kali B, himpunan A dikali dengan himpunan B, maka kita tinggal memasangkan anggota himpunan A dengan masing-masing himpunan B, seperti ini. Berarti nanti kita akan dapat himpunan pasangan 2,4, terus berapa lagi? 2, 2,5, oke, terus 2,6, iya, terus 2,7, iya, terus 2,8, 8, sip, 2,9. Lalu selanjutnya 3 juga pasangin. Lanjut dengan 3,4. Lalu 3,5. Terus 3,6. Terus 3,7. Terus 3,8. 3,8, 3,9 ya, ini paling akhir. 3,9. Ini adalah himpunan dari hasil A kali B, himpunan A dikali himpunan B. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan membuktikan yang ini. Kita akan buat R-nya. R-nya harus ditentukan. R itu harus ada definisinya. Relasi itu harus ada definisinya. Contoh. R itu, R relasi dari adalah relasi dari A ke B, di mana A, B anggota R. Nah, jika apa syaratnya, kita masukkan syaratnya. Contoh sekarang syaratnya apa ya? Saya mau bikin syaratnya itu adalah contohnya B sama dengan 2 kali A. Bisa ya syaratnya kayak gitu? Bisa ya. Syaratnya saya bikin seperti itu. Jadi saya bikin syarat bahwasanya yang mau masuk relasi itu, jadi relasi R itu adalah jika B atau B itu adalah 2 kali dari A. Dia punya pasangan A, B, maka B itu 2 kali A-nya. Oke, kita lihat sekarang. Apa saja yang menjadi anggota dari R? Oke, kita lihat dari mana? Dari yang ini. Apakah B-nya 2 kali A? Yang ini, teman-teman. Apakah B-nya 2 kali A? Halo? Halo, halo? Iya, Bu. Ya, ini kan A-nya ya, ini B-nya. Apakah B itu 2 kali A? Ya, berarti kita dapat berapa? 2,4 di sini. Terus, di sini kita dapat, kalau ini dapat nggak? Masuk nggak? Tidak, Bu. Oke, ini enggak ya. Ini enggak. Mana lagi sih yang masuk dari sini? Ada lagi 3,6, Bu. Nah, oke, berarti kita cuma dapat 2 ya. Nah, kita cuma dapat 2.
yaitu 2,4 dan 3,6. Itu. Jadi si isi dari R itu adalah isi dari A kali B, tapi nah tergantung dari ininya, dari syarat atau kondisi relasinya itu seperti apa didefinisikannya. Bisa paham sampai di sana teman-teman? Repehkan ini kan? Kenapa? Gimana? Next dulu. Gimana teman-teman? Bisa dipahami atau tidak? Masih membingungkan? Jadi tadi saya berbicara dulu tentang himpunan apa tadi itu, perkalian kartesian dari himpunan itu agar kita bisa mencari isi dari relasi itu dari mana sih gitu, isi relasi itu. Ya, relasi itu diambil dari sini, dari himpunan hasil A kali B. Nah, ini jadi anggota relasi itu dia itu adalah anggota-anggota dari A kali B. Tapi biasanya kita akan mendefinisikan relasinya. Bagaimana kita merelasikan A dengan B itu. Karena mungkin tidak semuanya hasil dari A kali B itu masuk pada relasinya. Sehingga nanti kalau kita sudah punya definisi relasinya, kita bisa dengan mudah menggambarkan bagaimana A dan B itu saling berelasi, teman-teman. Nah, jadi tadi pada saat kita sudah punya A, ini kita punya A-nya tadi kita punya 2, dan kita punya 3 di sini, ini A-nya. Lalu di sini kita punya B, yang terdiri dari berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita punya yang cukup banyak anggota dari si B-nya. Nah, di sini kita punya anggota B yang cukup banyak. Nah, tapi ternyata kalau kita punya relasi yang sudah didefinisikan seperti ini, pasangan A, B itu menjadi anggota dari R jika B itu 2 kali A. Maka di sini kita bisa membuat relasinya seperti ini R-nya. Berarti 2 itu berelasinya ke 4, lalu 3 itu berelasinya ke 6 ke sini. Karena kan kalau tadi kartesian mah semuanya dipasang-pasangkan. Nah, sedangkan kalau sudah ada relasi, mungkin saja tidak semuanya dipasangkan, tergantung dari relasinya. Nah, di sini yang perlu kita pahami selanjutnya adalah tentang konsep dari relasi itu. Yang namanya relasi, itu pasti akan dinyatakan relasi dari mana ke mana atau relasi pada apa. Kalau relasi dari mana ke mana, maka antara hasil dan asalnya itu beda, kayak gini. Relasi dari A ke B. Maka ini menjadi asalnya. A itu jadi asal, B itu jadi hasilnya. Maka si A ini, dia menjadi asal, lalu si B ini dia jadi hasil. Sehingga tanda panah kita itu pasti menuju dari A ke B. Seperti ini. Nah, yang asal itu disebutnya daerahnya adalah domain, teman-teman. Nah, kalau yang hasil biasanya kita sebut dengan range atau kodomain. Dan ini, diagram ini namanya adalah diagram panah untuk relasi dari A ke B. Oke. Gimana? Bisa paham, teman-teman? Oke, kalau itu kita lanjut nih. Contoh yang lain. Di sini, saya punya 2 buah himpunan, P dan Q. P dan Q ini, jika kita akan bikin relasi dari P ke Q. Nah, kalau kayak gini, mana yang menjadi domain, mana yang menjadi range-nya? Himpunan mana yang menjadi domainnya, teman-teman? Domainnya sama dengan mana? Kalau dari contoh di bawah, apa domainnya? Halo, teman-teman. Apakah saya masih bergabung dengan teman-teman semuanya? Halo? Atau sayanya sudah keluar sendirian? Gimana?
Kalau saya punya relasi R, itu adalah relasi dari P ke Q. Saya tanya, mana yang menjadi domainnya, teman-teman? Yang P, Bu. Oke, betul sih, Pak. Domainnya adalah P. Maka yang akan menjadi range-nya yang mana? Halo? Yang Q. Betul sih, Pak. Ki bu, Nah, yang betul. Ki. Nah, maka di sini kita akan punya domainnya P. Nah, berarti ini yang oranye ini, teman-teman, adalah yang P. Dan yang biru itu adalah yang Q. Kenapa? Karena lihat tanda panahnya. Mengarah dari yang oranye ke yang biru. Maka di sini adalah domainnya P, daerah asalnya, dan si hasilnya, si range-nya adalah yang biru. Nah, kalau kita mengambil perkalian P kali Q, nanti hasilnya banyak kan? Berarti kalau P kali Q itu, biasanya di sini 3 ya. Kalau P dikali Q itu kita akan mendapatkan 3 kali 5. Dapat 15. Tapi tidak semuanya kita gunakan. Kenapa? Karena relasi di sini sudah didefinisikan. Relasinya didefinisikan. Pasangan A dan B masuk pada relasi jika A itu habis membagi B. Berarti kalau kita lihat, sekarang kita pasangkan 2 dengan 2. Apakah 2 dengan 2 bisa membagi habis 2? 2 dibagi 2, ada sisanya nggak? Nggak ada ya? Oke, bisa. Sekarang 2 dengan 4. Apakah 4 habis dibagi 2? Ayo, apakah 4 habis dibagi Habis, oleh Bu. 2? Oke, betul. Jadilah ke sini. Sekarang pasangkan 2 dengan 8. Apakah 8 habis dibagi 2? Ada sisanya nggak? Nggak ada. Nggak Habis, ada. Bu. Berarti masuk ya. 9 dengan 2. Apakah 9 habis dibagi oleh 2? Tidak. Nah, berarti tidak masuk ya. 15 dibagi 2. Apakah habis dibagi 2 15? Tidak. Oke, berarti Tidak bu. nah itu juga tidak masuk. Sekarang lanjut ke 3. 3. Apakah 2 habis dibagi oleh 2? 2 apakah habis dibagi oleh 3? Sekarang kita lagi bahas ini. Tidak. Hanya 3. Habis. 3 enggak ya? Kalau 4 apakah habis dibagi oleh 3? Tidak. Tidak. Apakah 8 habis dibagi oleh 3? Tidak. Tidak. Apakah 9 habis dibagi oleh 3? Habis. Iya, maka masuk di sini. 15 apakah habis dibagi 3? Habis. Oke, maka dia masuk di sini. Terakhir sekarang A-nya ganti dengan 4. Ini A-nya, ini B-nya. Apakah 2 habis dibagi 4? Enggak ya? Kurang ya? 4 habis dibagi 4. Masuk ya. Terus apakah 8 habis dibagi 4? Oke, masuk. Apakah 9 habis dibagi oleh 4? Tidak. 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 Apakah 15 Tidak. habis dibagi oleh 4? Tidak. Tidak. Nah, berarti Tidak. kalau perkalian kartesian menghasilkan 15, maka yang masuk pada relasinya hanyalah 7. Kenapa? Karena sudah ada syarat di sini yang mendefinisikan relasinya. Relasinya dijelaskan sama kita. Relasi himpunan P dan Q itu adalah pasangan A, B jika A-nya habis dibagi B, maka cuma punya relasinya segini aja. 22, 24, 28, 39, 315, 44, dan 48. Nah, digambarkan dengan seperti ini. Bisa paham sampai di sana? Oke, kalau tidak kita coba satu lagi. Ya. Nah, sekarang coba kita baca soalnya. Relasi pada R adalah relasi pada A. Nah, kita dapat soal seperti ini, teman-teman. Berarti domainnya adalah A, range-nya juga adalah A. Jadi, kita akan bikin satu relasi pada himpunan yang sama. Nah, jadi nanti kalau kita bikin di sini, di domainnya kita punya 2, 3,
4, 8, 9. Jadi kita masing-masing punya 5. Ini domainnya. Nah, untuk kodomainnya juga sama. 2, 3, 4, 8, 9. Kita dapatkan angkanya. Jadi antara domain dan kodomainnya sama. Sekarang tinggal kita lihat definisi relasi. Apa yang mendefinisikan R-nya? Didefinisikan oleh X, Y. Berarti pasangannya itu kita gambarkan dengan X, Y, anggota dari R jika. Nah, ada syaratnya nih. X adalah faktor prima dari Y. Oke. Berarti yang X itu kan kita ambil dari domain. Ini X-nya kita ambil dari domain. Domainnya sebelah sini, domain. Berarti ini adalah X-nya. Lalu ini adalah range-nya. Berarti di sini kita nanti akan memilih yang jadi Y-nya. Kalau X adalah faktor prima, berarti X itu adalah harus bilangan prima ya. Berarti kalau di sini yang menjadi bilangan prima mana saja teman-teman? Biar kita nggak terlalu lama. Di antara 5 angka ini, mana saja yang menjadi bilangan prima? 2, 3. Iya, betul sih Pak. 2 dan 3. Nah, berarti sekarang tinggal kita lihat. Kita sudah punya pilihan X-nya 2 dan 3. Berarti nanti kita nggak perlu bikin lagi pasangan untuk yang bawahnya. Jika kita tentukan Y-nya. Apakah 2 faktor prima dari 2? Nah, kan syaratnya ini. Berarti X-nya kita ganti dengan 2, Y-nya kita ganti 2. Apakah 2 adalah faktor prima dari 2? Iya. Oh, berarti kalau iya, tinggal ini ada relasi. Sekarang, apakah 2 faktor prima dari 3? Oh, bukan. Berarti jangan ada relasi. Sekarang kita ganti. Y-nya dengan 4. Apakah 2 faktor prima dari 4? Iya. Oh, berarti 2 ada relasinya ke 4. Apakah sekarang 2 faktor prima dari 8? Iya. Oh iya. Berarti 2 faktor prima dari 8. Iya. Apakah 2 faktor prima dari 9? Tidak ya, teman-teman. Nah, berarti jangan. Enggak, Bu. Sekarang tinggal yang X-nya kita ganti dengan 3. Apakah 3 faktor prima dari 2? Bukan. 3 faktor prima dari 3? Enggak. Iya. Oke, berarti dia relasi ke sini. Ya. Apakah 3 faktor prima dari 4? Tidak kan? Apakah 3 faktor prima dari 8? Tidak juga. Apakah 3 faktor prima dari 9? Ya. Oh, berarti nanti sini. Iya. Sekarang berarti kita dapatkan anggota dari R itu kita dapat apa saja teman-teman? Iya. 2. Terus perhatikan gambarnya. 2,2. Terus 2,4 ya. 2,4. Betul. Terus 2,8. iya, terus 3, 3, Bu. iya, satu lagi 3, 3,9. betul. Seperti itu. 3,9. Iya, betul Siti. Bisa dipahami di sini bagaimana cara kita menentukan anggota dari suatu relasi. Ya, teman-teman. Jadi Bisa. relasi itu, nah, dia akan menggambarkan hubungan elemen dari dua buah himpunan. Nanti akan ada yang menjadi domain dan ada yang jadi range atau kodomain. Atau relasi juga bisa menggambarkan hubungan elemen dalam satu himpunan. Seperti contoh yang barusan ini. Domain dan range-nya sama-sama himpunan yang sama, yaitu himpunan A. Sehingga kita kita petakan gitu ya, setiap anggota dari domain ke setiap anggota dari range atau hasilnya. Nah, kemudian biasanya si R itu didefinisikan, relasinya itu didefinisikan, relasi pada himpunan A didefinisikan. Nah, pasangan X dan Y-nya itu, pasangan ini domain ya, domain ini adalah range atau kodomain, anggota dari R jika, nah, ada syaratnya di sini biasa dijelaskan.
Setelah itu baru nanti kita bisa bikin relasinya. Bagaimana kita merelasikan setiap anggota atau elemen dari domain kita relasikan pada setiap anggota dari range-nya. Bisa dipahami sampai di sana, teman-teman? Kalau diam berarti iya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kita menggambarkan suatu relasi. Jadi, selain menggunakan diagram panah yang tadi, relasi bisa kita gambarkan menggunakan tabel. Seperti ini. Jadi tabel. Di mana tabelnya terdiri dari 2 kolom. Kolom yang pertama untuk domain, kolom yang kedua untuk kodomain atau untuk range-nya atau untuk skill. Kayak yang tadi nih, ini adalah mahasiswa ya sebagai domainnya dan mata kuliah sebagai kodomain. Relasinya adalah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester ganjil. Nah, kita dapat di sini Andi mengambil algoritma, Andi mengambil kalkulus, Budi mengambil algoritma, Budi mengambil kalkulus, dan Chandra mengambil kalkulus. Terus ini yang tadi, yang dimana adalah apa ini teh X, Y itu anggota dari R jika X itu habis membagi Y. Kita dapatkan ini domainnya. Tadi di P-nya itu domain di sini, lalu ini adalah range-nya. Ini pasangannya. Kan tadi pasangannya itu adalah 2,2. Ini pasangan 2,2, tinggal ini masukkan ke kolom pertama, ini masukkan ke kolom yang kedua. Lalu ini contoh pasangan 3,15. Maka yang ini masukkan di kolom pertama, masukkan ke kolom yang kedua. Itu caranya. Atau kita juga bisa menggunakan matrik yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi matrik kan itu dia memiliki bentuk baris kali kolom ya. Baris dalam matrik. Di dalam relasi, nah kita kan punya pasangan nih. Relasi itu biasanya punya pasangan A, B. Nah, maka nanti domain, nah ini kan A itu domain. Domain itu akan menjadi deretan baris dan si range-nya akan menjadi deretan kolom. Jadi contohnya di sini, saya punya gambar relasi himpunan A ke himpunan B, himpunan mahasiswa ke himpunan mata kuliah seperti ini. Kan yang menjadi domainnya ini yang menjadi domain, ini yang menjadi range-nya. Nah, maka yang ini jadi baris. Nah, ini adalah Andi, baris Andi. Kemudian baris Budi, lalu ini adalah baris si Chandra. Kemudian ini adalah mata kuliah algoritma, dan ini adalah mata kuliah kalkulus. Kemudian cara menentukannya, kita kan bikin matrik 0, 1 ya, matrik 0 dan 1. Nah, jika pasangan baris dan kolom, perpotongan baris dan kolom itu anggota R, kasih 1. Jika pasangan baris dan kolom itu bukan anggota R, kasih 0. Contoh, Andi dengan algoritma, apakah masuk ke R? Oh, Andi ada nih relasi ke algoritma, kasih 1. Terus Andi ke kalkulus, oh ada nih, Andi ke kalkulus, kasih 1. Sekarang baris kedua, Budi ke algoritma, Budi ada nggak ke algoritma? Oh ada, kasih 1. Budi ke kalkulus, oh ya ada, Budi ke kalkulus, kasih 1. Sekarang Chandra ke algoritma di sini. Chandra ada nggak ke algoritma? Nggak ada, oh kasih 0. Chandra ke kalkulus, oh dia dikasih 1. Nah, itu contoh kita bikin matrik. Kalau teman-teman bingung, saya kasih lagi yang lain. Nah, contoh di sini nih, yang tadi. Bagaimana kalau kita bikin matrik dari contoh relasi A dan B ini? Nah, kita kan udah punya gambarnya nih. Udah punya deretan anggota dari si namanya itu relasinya. Kita lihat. Di sini, yang jadi domain itu, kita akan jadikan baris. Jadi, yang ada di domainnya kita jadikan baris. Jadi, kalau kita mau bikin matrik R, maka domainnya itu adalah, kita punya 2 baris ya, karena domainnya punya 2 elemen. Baris pertama itu 2, baris kedua itu adalah 3. Kemudian, kodomainnya punya 6 kolom. Berarti disebutkan 6 kolom di sini. Ada kolom 4,
kolom 5, 6, 7, 8, satu lagi kolom 9. Saya geser sedikit biar kelihatan. Nah, nanti kita akan bikin matrik ukuran 2 kali 6 ya teman-teman. Matriknya ukuran 2 kali 6. Matriknya adalah matrik 0, 1. Matrik 1, 0. 1 itu jika perpotongan baris dan kolomnya anggota dari R, dan 0 itu jika perpotongan baris dan kolomnya bukan anggota dari R. Oke, kita lihat nih. Untuk elemen matrik yang pertama itu adalah 2,4. Apakah 2,4 anggota dari R? Oh iya ada, berarti di sini kita kasih 1. Tuh ya teman-teman. Terus sekarang, pasangan 2 dengan 5. Apakah 2 dengan 5 berelasi atau tidak? Coba teman-teman lihat dari pendefinisian R di sebelah kiri. Tidak, Bu. Nah, berarti dikasih nilai 0. 0. Sekarang 2 dengan 6. Hasilnya? Tidak. Ya, berarti 0. Tidak. 2 dengan 7. Tidak. 2 dengan 8. Tidak. 2 dengan 9. Tidak. Oke. Sekarang 3 dengan 4. Tidak. Tidak. 3 dengan 5. Tidak. 3 dengan 6. Iya. Nah, berarti dikasih 1. 1. Sisanya 0 ya semua ya. Tidak. Karena cuma Iya. ada 2 anggotanya. Nah, jadi gitu cara kita merepresentasikan dari relasi A ke B dengan syaratnya A dan B anggota R jika B itu 2 kali A. Nah, ini bentuknya dalam bentuk matrik. Kita punya matrik yang 0, 1, di mana nanti perpotongan baris dan kolomnya jika anggota dari R dikasih 1, perpotongan baris dan kolomnya jika bukan anggota dari R dikasih 0. Gimana? Bisa paham cara bikinnya? Tuh ya. Jadi teman-teman cara membuat matrik. Oke, selanjutnya adalah menggunakan ini contoh lagi biar teman-teman lebih paham yang tadi. Nah, ini sama ya. Berarti kalau ini kan yang menjadi domainnya tadi P ya. Berarti ini P. P-nya ada 3 nih. Domainnya kan P. Ini domain. Ini range-nya. Berarti ini nanti di matrik dia jadi baris. Anggota-anggotanya yang ini dia jadi kolom. Berarti kita akan punya matrik 3 kali berapa? 6 ya. 3 kali 6. Nah, ini 3-nya. 2, 3, 4. Lalu yang 6-nya di sebelah sini. 4, 8, 9, 15. 2,2. Nah, 2,2 karena ada di R kasih 1. 2,4. 2,4 ada. 2,8 ada. 2,9 nggak ada dikasih 0. 2,15 nggak ada dikasih 0. Kayak gitu. Sehingga dapatlah kita matriknya seperti ini. Oke, terus yang tadi nih. Nah, tadi kan kita sudah bikin kan. Tadi itu R-nya isinya berapa aja, teman-teman? Yang ini tuh. R-nya berarti kita isi 2,2 ya. Terus 2,4. Terus ini adalah 2,8. Yang tadi itu ini 3,3. Lalu kita tadi 9 ya. Nah, ini. Yang tadi faktor prima dari Y. Nah, sekarang kalau kita mau bikin matrik, berarti domain dan kodomainnya kan sama, A juga. Berarti kita akan punya matrik 5 kali 5. Jadi R-nya kalau kita buat matrik 5 kali 5. Ini barisnya 2, 3, 4, 8, 9. Kolomnya pun sama. 5, 2, 3, 4, 8, 9. Perpotongannya kalau termasuk R kasih 1 kayak gini. 2,2. 2,3 nggak ada, 2,41, 2,8 ada, 2,9 nggak ada, 3,1 nggak ada, 3,3 3,2 nggak ada ya, 3,3 ada, 3,4 tidak ada, yang ini tidak ada, yang ini ada, sisanya semuanya tidak ada, dikasih 0. 2, 3. Terus sisanya juga ini dikasih 0. Satu baris lagi, semua kolomnya dikasih 0.
Maka kita dapatlah matrik 01 ukuran 5x5. Ini matrik. Bisa merepresentasikan pakai matrik. Bisa. Nah, yang ketiga itu kita menggunakan bentuk graf berarah. Bentuk graf berarah sebenarnya kita ambil dari himpunan dari diagram tadi ya. Ini diagram panah yang tadi kita sudah gunakan. Kita hanya tinggal mendefinisikan setiap anggota elemen domain dan kodomainnya dengan titik. Seperti ini. A itu contohnya buat Andi, A itu Andi, terus titik B itu untuk Budi, titik C itu contohnya untuk Chandra, lalu saya buatkan titik untuk algoritma, lalu titik F-nya saya buat untuk aku. Lalu membedakan domain dan kodomainnya gimana? Perhatikan busur yang arah panahnya, ya, busur dan arah panahnya. Jadi kalau ini domainnya dari Andi ke algoritma, berarti dari A ke E. Nah, kita lihat nih, dari A ke E, maka ini tanda panahnya di sini. Oh, berarti ini adalah domain, ini adalah range-nya. Berarti di sini kita dapatlah Andi, algoritma. Nah, kalau kita menggunakan graf berarah, itu lebih enak. Kenapa? Karena tidak tumpang tindih seperti di sini. Kalau ini kan kelihatan tumpang tindih ya. Kadang-kadang kalau terlalu banyak nanti kita bingung bacanya. Tapi kalau kita menggunakan graf, nah di sini kita bisa buat bagaimana si tanda panah busurnya ini di sini tidak saling tumpang tindih, sehingga bisa lebih jelas relasi antara satu titik yang ada di domain dengan titik lain yang ada di yang menjadi range-nya. Tuh ya teman-teman. Oke. Sekarang setelah kita tahu cara merepresentasikan relasi, kita akan mengetahui balikan dari suatu relasi. Namanya itu inversi gitu ya. Kalau tadi kita punya transpose di matrik gitu ya, yang membalikkan kolom menjadi baris-baris jadi kolom. Kalau di relasi ada yang namanya inversi. Jadi kalau kita punya R ini adalah relasi himpunan A ke B. Nanti elemennya A, B dipetakan anggota dari R. Maka R inversinya itu adalah B, A. Dengan demikian hingga atau dengan syaratnya A, B itu adalah anggota dari R. Jadi nanti kalau tadi ibaratnya kita punya di sini, nah kita punya R-nya kan ini ya, walaupun acak-acakan ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini, kita tulis, saya tulis lagi ya. Nah di sini kan kita punya R-nya itu adalah tadi itu 2,4 dengan 3,6 ya. Nah, jadi tadi itu disebutkan bahwasanya R itu adalah relasi dari A ke B, di mana pasangan A, B itu didefinisikan anggota relasi dengan catatan B itu adalah 2 kali A. Atau bisa kita tuliskan dengan seperti ini, ibaratnya kalau mau lebih jelas lagi. A itu A sama dengan 2 kali A itu sama dengan B. Kan. Berarti kalau kita akan bikin inversi dari R-1-nya itu adalah setiap B, A. Kalau ini tadi A, B, sekarang kalau inversi itu adalah, nah kita relasikan itu adalah B, A. Di mana atau sedemikian hingga syaratnya adalah A, B itu harus jadi anggota dari R. Kalau sekarang kita udah punya anggota dari R-nya ini, maka isi dari inversi relasi inversinya adalah tinggal kita tukarkan 4,2 dan satu lagi adalah 6,3. Jadi tinggal kita tukarkan posisi domain jadi kodomain,
Tapi dengan syarat, nah, itu sudah terpenuhi syarat untuk R-nya. Ya, gitu ya artinya teman-teman. Jadi kalau kita punya di sini itu B, A, kalau kita punya R itu adalah AB adalah anggota dari R, maka si relasi inversinya itu adalah B, A. Nah, untuk setiap A anggota dan B anggota dari R. Ya, jadi itu adalah relasi inversi. Oke, contoh di sini. Kalau kita tadi punya relasi R dari P ke Q, definisinya adalah P dan Q anggota dari R jika P habis membagi Q. Maka kita bisa bikin relasi inversinya. Di sini relasi inversinya kita buat dari relasi R itu adalah kita balikan relasi dari Q ke P. Nah, kalau tadi P ke Q, sekarang Q ke P. Dengan Q, R itu anggota dari R1 jika, ini Q kali P. Q, P itu jika, nah ini syaratnya tinggal kita balikan dari syarat sebelumnya. Kalau tadi syarat itu yang mengatur P, sekarang syaratnya yang mengatur Q. Nanti isi himpunannya tinggal kita balikan saja posisinya. Yang ini asalnya A, B, sekarang di sini jadi B, A. 2,2 tetap 2,2, 2,4 jadi 4,2. Terus 2,8 jadi 8,2, 3,9 jadi 9,3, 3,15 jadi 15,3, 4,4 tetap 4,4, 4,8 jadi 8,4. Seperti itu ya teman-teman. Tuh contoh inversi. Nah selanjutnya kita bisa bikin kombinasi dari dua buah relasi. Ini sama dengan kita mengoperasikan dua buah himpunan karena relasi itu juga adalah himpunan ya teman-teman. Jika kita punya sebuah relasi, dua buah relasi R1 dan R2, maka kita dapat mencari irisannya, gabungannya, selisihnya, dan beda setangkupnya. Nah, jadi contohnya di sini, berarti kita punya P itu 2, 3, 4, Q itu 2, 4, 8, 9, 15. Ini relasi 1. Relasi ke-1 itu sudah kita tentukan anggotanya, relasi kedua kita sudah juga tentukan anggotanya. Nah, untuk bikin kombinasi, kombinasi yang pertama itu adalah R iris R1 iris R2. Sama seperti dengan yang ada di himpunan, kita tinggal mencari anggota yang ada di R1 yang menjadi anggota di R2. Nah, contohnya ini 2,2, 2,2, 2,4, 2,4, 2,8, 2,8, 4,2 ada nggak? Oh, nggak ada. Terus 4,4 ada, 4,8 oh ada. Nah, maka ini relasinya ada. Irisannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang jadi irisan. Terus kalau gabungan tinggal kita gabungkan saja tiap anggota R1 dengan anggota yang ada di R2. Ini anggotanya. Cukup banyak karena ketambah dengan yang tidak ada di irisan. Nah, sekarang kalau R1 dikurangi R2, kita cari anggota R1 yang tidak menjadi anggota R2. Nah, 2,2 ada, 2,4 ada, 2,8 ada, 4,2 oh nggak ada, masuk. 4,4 ada, 4,8 ada, oh berarti selisih R1 dikurangi R2 hanya 1, 4,2. Nah, hati-hati nanti kalau kita mencari R2 dikurangi R1 itu akan berbeda. Kenapa? Karena anggota R2 yang tidak ada di R1. Sini kita lihat. 2,2 ada, 2,4 ada, 2,8 ada, 4,4 ada, 4,8 ada. Oh ini 3,9 nggak ada, 3,5 nggak ada. Oh berarti kita dapat 2 di sini mah. 3,9 dengan 3,15. Tuh. Nah, sedangkan kalau beda setangkup R1 dengan R2, gabungan dari yang ini. Nah, kita gabungkan R1 dikurangi R2 dengan R2 dikurangi R1. Jadi yang ini mah itu tinggal kita gabungkan saja. R1 kurangi R2, kita gabungkan dengan R2 dikurangi R1. Dapatlah hasilnya. Ya, jadi kita bisa melakukan kombinasi dari dua buah relasi sama seperti kita melakukan operasi pada dua buah himpunan. Untuk setiap irisan, gabungan, selisih,
dan beda sepangkup ya teman-teman. Nah, selanjutnya tentang komposisi relasi. Nah, komposisi relasi ini itu jika kita perhatikan ya teman-teman syaratnya. Yang teman-teman perhatikan gini, jika ada dua buah relasi, lihat, yang satu merelasikan A ke B, lihat si B-nya. Yang satu lagi merelasikan si B ke C. Nah, itu syaratnya ya, bisa terlihat ya kondisinya. Kalau komposisi R dan S, kita dinotasikan dengan seperti ini. ROS gitu ya, ROS gitu. Itu adalah kita bikin relasi dari A ke B disambung ke C. Jadi kita relasikan dulu A-nya ke B, karena R dulu yang kita lakukan, kemudian baru dari B ke C. Nah, kita lihat di sini. SOR ini adalah A dan C. Kenapa? Karena di sini A itu anggota dari A, C-nya anggota dari C. Untuk yang B-nya itu, ini A, B itu anggota dari B, anggota dari R, lalu B-nya, C itu anggota dari S. Jadi ibaratnya kalau kita punya R itu, contohnya kita punya R itu adalah A, B. Nah, terus kita punya S itu anggotanya adalah contohnya B, 1. Nah, nanti kalau kita bikin S dikomposisikan dengan R, maka kita dapatkan A, 1. Jadi si B ini yang akan jadi penghubung antara A dengan 1. Sehingga kita dapatkanlah A1. Oke, kita lihat contohnya. Di sini saya punya relasi R 1,7, 2,7, 2,8, 3,7. Nah ini 1,7, 2,7, 2,8, 3,7. Sedangkan S-nya relasi, nah ini adalah R ya, ini R, nah ini R, dari A ke B, dan dari B ke C, ini kita kasih relasi S. Untuk S-nya 7,2, 7,A, 8,A, 8,B, 8,C. Sekarang kalau kita bikin komposisi RS, nah, S itu menyambung dari R, maka kita dapat pertama 1,7 kan di sini. Nah, perhatikan ini 1,7. Ini A, B-nya 1,7. Kita lihat yang ada angka 7 di S apa? Oh, ada nih. 7,A. Ini di S. Ini R, ini S. Kita gabungkan jadi apa? Jadi 1,A. Maka dari 1 ke 7 dapat ke A. Dapat lagi 1,A. Kemudian sekarang 2,7. 2,7. Nah, cuma karena ada 7,A, oh berarti di sini kita bisa gabungkan 2A. Sama kayak tadi. 2,7, 7A. Berarti 2A. Dapat 2A. Sekarang 2,8. 8-nya kemana saja? 8 ada ke A, ada ke B, ada ke C. Oh berarti 2,8 itu bisa menjadikan 2A tadi, 2B, dan 2C. Terus sekarang 3,7. 7-nya kemana saja? 7-nya hanya ke A. Maka di sini kita dapatlah 3,7. Jadi ini adalah untuk komposisi R dengan S. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bikin relasi dulu R, kemudian kita bikin relasi S-nya. Ya, sampai di sana teman-teman ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Karena sekarang kita sudah masuk ke posisi untuk mengerjakan latihan. Latihannya nanti teman-teman tinggal baca soalnya. Bisa dikerjakan berkelompok ya, tapi tetap submitnya nanti hasil pekerjaannya disubmit per orang. Ada yang ditanyakan teman-teman? Sampai di sana? Nah, kalau tidak ditanyakan, berarti teman-teman sudah bisa paham ya? Atau mungkin bisa lebih paham lagi nanti melalui fase latihan, ya teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman kerjakan latihan 5-nya. Jadi yang soal latihan 8A-nya jangan dikerjain. Teman-teman tinggal kerjakan aja latihan 5-nya. Teman-teman kerjakan di sana. Ada soalnya. Tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk berlatih teman-teman untuk memahami konsep matrik dan relasi yang saya berikan pada hari ini. Ya, walaupun lagi puasa, tapi saya sangat berterima kasih teman-teman
sudah bisa semangat ya sampai jam 3, udah 2 jam. Dari kita dari jam 1 tadi. Kalau seandainya tidak ada yang tanyakan, silakan teman-teman berlatih, masih ada sisa waktu ya. Setengah jam lagi sampai setengah 4, silakan berlatih dengan anggota kelompoknya masing-masing, saling bantu, saling bisa memberikan pengertian ya, biar yang tidak paham bisa nanyakin ke temannya. Kalau nanti ternyata sudah dibahas di kelompok masih tidak paham, jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk nanti private message aja ke saya atau bisa dibahas di grup. Ya, begitu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada teman-teman semuanya. Jangan pernah berhenti bersemangat ya. Tetap rajin, tetap fokus untuk setiap pembelajaran di mata kuliah apapun, walaupun kita masih belum bisa bertemu di ruang kelas ya. Nah, mudah-mudahan secepatnya kita bisa ketemu lagi di kelas. Ya, karena materinya sudah beres, saya akhiri sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, kita lihat dapat siapa nih. Kita simpan kemana nih itunya ya, rekamannya. Biasanya Dibagiin nggak, Bu? nanti kalau masuknya ke drive saya biasanya langsung dibagiin rekamannya. Biasanya kalau yang agak kesulitan itu kalau masuknya ke drive mahasiswa. Karena biasanya dari mahasiswanya suka lupa di-share ke saya. Tapi saya udah bikin rekaman manual kok di sini. Cuman mungkin harus diedit aja sedikit. Biasanya kalau rekaman manual. Oke, kita lihat. Iya, Bu. Oh ya, ke Adinda Khairunisa. Ada Adinda? Adinda. Kayaknya nih jaringan yang paling manteng, yang paling stabil punya Adinda. Jadi rekamannya disimpan di drive punya Adinda. Ya ada. Udah keluar. Ya, nanti kalau teman-teman ada kontaknya Adinda, nanti kasih tahu aja ya, rekamannya nanti akan muncul 15 menit atau 10 menit dari sekarang ke drive-nya Adinda Khairunisa. Kalau sudah muncul, nanti tolong di-share ke saya ya, biar sama saya bisa dibagikan ke teman-teman. Tapi kalau seandainya nggak ada, mungkin besok saya edit dulu rekaman internal saya, baru nanti saya share ke teman-teman melalui link YouTube. Ya, seperti itu teman-teman ya, nanti saya konfirmasi lagi di grupnya ya. Ya, terima kasih ya teman-teman. Saya pamit duluan ya. Ya, Bu. Ya, Bu.